Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, sepertinya nih karena kelamaan di rumah aja selama masa pandemi ini, orang-orang jadi makin kreatif ya. Salah satunya yang sedang viral belakangan ini adalah es krim dengan rasa Indomie goreng lengkap dengan taburan bawang gorengnya. Seolah tidak cukup nih mie instan biasa sampai dibuat es krim loh bosku. Kalau bosku gimana selama di rumah aja? Makin menginspirasi atau malah bikin down nih? Tetap semangat ya bosku, niscaya pandemi ini akan segera berlalu. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 12 Agustus 2020 dengan episode Ada Uang. Wah, uangnya siapa nih bosku kira-kira? Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Ada uang abang saya, ada uang abangku. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US NFIB Small Business Optimism yang turun dari sebelumnya 100,6 menjadi 98,8. Kemudian ada dari US PPI Final Demand month on month yang naik dari sebelumnya minus 0,2% menjadi 0,6%. Kemudian ada dari US PPI Final Demand Year on Year yang naik dari sebelumnya minus 0,8% menjadi minus 0,4%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Visi Media Asia Tbk atau VIVA yang meraih pendapatan usaha sebesar 458,89 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020 turun dari pendapatan usaha 522,96 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG yang mencatat pendapatan bersih 652,63 juta US dollar hingga periode 30 Juni 2020 turun dari pendapatan bersih 892,70 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Repower Asia Indonesia Tbk atau RIL yang masih berupaya mencapai target pendapatan sebesar 72,9 miliar sepanjang 2020. Sampai Juni 2020, penjualan Repower Asia Indonesia baru terrealisasi 5,71 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, IHSG ditutup menguat 32 poin atau 0,63% menjadi 5.190. Sektor properti, keuangan, industri dasar bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 704,53 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Cina dibuang, Amerika ku sayang. Seperti lagu dangdut yang sedang dinyanyikan oleh India nih bosku. Loh, kok India menyanyi lagu Abang Sayang? Pasalnya nih, akhir-akhir ini sejak bentrokan antara tentara India dengan Cina beberapa waktu lalu, India mulai membuka hati terhadap Amerika. India melakukan hal tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kepentingan nasionalnya setelah hubungannya dengan Cina semakin renggang. Sejauh ini kami melihat bentrokan yang terjadi antara India dan Cina merupakan salah satu titik balik India bahwa mungkin sudah saatnya untuk mulai membuka diri terhadap Amerika. Selain itu juga, India dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir mulai membatasi investasi India di Cina. Tidak hanya itu saja, India juga sedang melakukan dialog terkait dengan keamanan yang tergabung dalam Quadrilateral Security Dialogue, yang dimana merupakan dialog strategi antara Amerika, India, Jepang, dan Australia. Dialog tersebut merupakan salah satu upaya untuk memajukan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan inklusif. Kami melihat tentu saja Cina kian cemburu. Pasalnya hubungan Cina dengan Amerika dan Australia juga sedang dalam situasi yang terpuruk dan kedua negara tersebut tergabung dalam kelompok Quad. Sejauh ini India mulai fokus untuk membangun kemitraan strategis bersama Amerika yang akan meningkatkan otonomi strategis India karena India tidak begitu mendapatkan banyak hal dari Cina. Namun, apakah lantas Cina ditinggalkan begitu saja? Tentu tidak. Karena sejauh ini Cina merupakan mitra dagang terbesar India dan cukup banyak investor dari Cina yang berinvestasi di perusahaan startup milik India. Ya, seperti itulah hubungan mereka saat ini.
Namun tentu kami berharap situasi dan kondisi saat ini tetap dalam keadaan yang terkontrol, karena apabila tidak bisa dikendalikan, maka kedepannya berpotensi untuk merusak hubungan bilateral dan semakin membuat pemulihan ekonomi berjalan lebih lambat. Apalagi India salah satu negara yang cukup terdampak akibat pandemik virus corona. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Are You Okay Singapura. Cukup sedih sebetulnya melihat pertumbuhan ekonomi Singapura kemarin pada akhirnya mengalami penurunan yang sangat dalam dibandingkan yang kami perkirakan, yang itu artinya pemulihan ekonomi di Singapura pun tampaknya harus lebih lama daripada yang kami bayangkan. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan sebanyak minus 42,9% year on year di kuartal kedua kemarin menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi perekonomian Asia secara keseluruhan. Apa yang kami sampaikan seolah dipertegas oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian Chun Chun Sing yang mengatakan bahwa pemulihan akan memakan waktu yang lebih lama dan tampaknya proses tersebut tidak akan berjalan dengan mulus. Meskipun sejauh ini kami melihat bahwa perekonomian telah dibuka kembali dan memberikan harapan yang lebih pasti dengan diikuti oleh stimulus yang nilainya hampir 19% dari GDP, namun kami masih melihat prospek yang tidak pasti terkait dengan pemulihan ekonomi, dan itu artinya ketika tekanan perekonomian masih berlanjut, maka berpotensi terjadinya pemangkasan tenaga kerja. Kementerian mengatakan bahwa prospek perekonomian Singapura memang mulai menunjukkan pelemahan pada bulan Mei, yang dimana permintaan global terus mengalami pelemahan dan membuat sektor-sektor seperti transportasi dan retail mengalami penurunan. Tidak hanya itu saja, kontraksi juga terjadi pada industri utama Singapura, yaitu manufaktur sejauh ini turun 31,7% secara year on year pada kuartal kedua dan konstruksi turun 97,1%. Wakil Direktur Pelaksana Bank Sentral Edward Robinson mengatakan bahwa Singapura telah melonggarkan kebijakan moneter yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan hal tersebut sudah dimulai pada bulan Maret lalu dan diperkirakan akan kembali mengambil kebijakan pada bulan Oktober mendatang. Prospek ekspor ke depannya kami perkirakan juga akan membaik seiring dengan kembali dibukanya aktivitas perekonomian secara global, yang dimana hal tersebut tentu akan membantu perekonomian Singapura untuk dapat pulih meskipun secara perlahan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah harapan yang kian nyata. Bank Indonesia dalam survei penjualan eceran Juni 2020 mencatatkan survei penjualan eceran membaik pada Juni 2020 meskipun masih dalam fase kontraksi. Indeks penjualan retail Juni 2020 terkontraksi 17,1% year on year, membaik dari kontraksi 20,6% year on year pada Mei 2020. Jika dibandingkan dengan kinerja pada kuartal 1 2020, penjualan eceran pada kuartal 2 2020 menurun. Indeks penjualan retail atau IPR pada kuartal 2 2020 yang tercatat minus 18,2% year on year atau turun cukup dalam dibandingkan pada kuartal 1 2020 yang minus 1,9% year on year. Membaiknya penjualan eceran pada bulan Juni jika dibandingkan dengan bulan Mei karena ditopang oleh beroperasinya pertokoan seiring pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah. Tentu hal tersebut merupakan sesuatu yang baik karena pemulihan mulai terjadi meskipun masih dalam kecepatan yang lambat. Namun yang terpenting bahwa arahnya sudah benar untuk terjadinya pemulihan. Apalagi kami melihat bahwa program pemulihan ekonomi nasional pun berjalan cukup masif sehingga memberikan peluang yang lebih besar ke depannya terhadap perekonomian agar dapat pulih lebih cepat dari yang kami perkirakan sebelumnya. Meskipun sebetulnya variabel virus masih belum dapat hilang sepenuhnya, yang dimana itu artinya sewaktu-waktu gelombang kedua dari virus corona masih akan berpotensi ada. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat dan ditradingkan pada level 5.140 hingga 5.226. Tetap hati-hati karena saat ini IHSG rawan aksi profit taking. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari ISAT, kemudian yang kedua ada dari INDF, dan yang ketiga ada dari PTPP. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BMRI atau PT Bank Mandiri Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 6.250 dan tingkat probabilitas sebesar 41%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 6.550 dan tingkat probabilitas sebesar 66%.
Kemudian yang kedua ada dari BBTN atau PT Bank Tabungan Negara TBK yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1550 dan tingkat probabilitas sebesar 55%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1600 dan tingkat probabilitas sebesar 74%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.